Seorang ibu bisa merawat 5 anak, 7 anak, 10 anak bisa. Tapi 10 anak, 15 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Bahkan gak sedikit bapak-bapak, saya pernah menyukai berita bahkan di wilayah saya sendiri. Itu ada anak ini seorang anak yang kaya, tapi sayangnya ibunya ditaruh di panti asuhan kurang ajar. Punya istri yang mengatakan, "Mas, sampai pilih aku atau ibu." Nah, itu langsung jawab aja dengan tegas, "Kalau sampean bertanya seperti itu lagi, maka saya akan ceraikan." Kenapa? Karena tidak ada namanya mantan ibu, mantan bapak, adanya mantan istri. Istri itu bagi saya adalah wanita asing yang baru kita kenal ketika kita berusia remaja. Tiba-tiba kita nafkahi. Ku cinta kau untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Usikum ala sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini sudah sepatutnya saya selaku khatib Jumat di Masjid Nurul Arabi ini ingin mengajak para jemaah untuk senantiasa bersyukur untuk kesekian kalinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, diberikan amanah dapat menjalankan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati, bisa melakukan ibadah-ibadah dengan hati yang ikhlas dan semaksimal mungkin. Nah, untuk tema di share ini mungkin saya akan membahas tentang cintailah ibu. Nah, para jemaah, di balik kesehatan yang kita punya hari ini, kesegaran badan, jasmani, dan sampai kita sebesar ini, di balik itu semua ada sebuah pengorbanan, perjuangan, cucuran keringat, bahkan ada pengorbanan nyawa yang diberikan orang tua kita kepada kita semua, khususnya ibu kita. Dan yang perlu kita ketahui di sini, ibu adalah sebuah simbol kasih sayang yang mengajarkan kita kasih sayang kelembutan. Itu ibu. Sedangkan seorang ayah adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya. Jika kita masih memiliki ayah dan kita ingin melihat pahlawan, nggak perlu jauh-jauh,
Lihat bapak kita. Kadang bapak pintar menyembunyikan keluh kesahnya di luar sana, rela panas-panasan, hujan-hujanan, hanya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan kita sebagai anak. Dan mirisnya zaman sekarang banyak anak-anak yang diperintah orang tuanya ini begitu mudahnya menolak, padahal cuma karena sepele disuruh, nak belikan beras di toko itu, nak belikan makanan untuk keperluan makanan siang kita. Kadang anak-anak jawabannya lucu di zaman sekarang. Sebentar Pak, sebentar Bu, siap Bu, tak mainan dulu, melanjutkan mainan ngegame. Itu luar biasa, itu zaman hari ini. Kemudian ibu, saya merupakan malaikat tanpa sayap, benar-benar malaikat tanpa sayap. Kenapa? Karena ibu kita para jemaah, alhamdulillah kalau ibu kita masih ada ini, ibu kita ini rela 24 jam tidak dibayar, tidak dapat gaji, tapi susah payah mau membesarkan kita. Bahkan kalau kita rewel waktu masih bayi, jam 12 bangun hanya untuk menyusui, kadang jam 2 malam dini hari bangun karena kita buang air besar, kadang kita pipis sembarangan. Itu luar biasanya ibu. Makanya kurang ajar kalau ada anak-anak zaman sekarang tidak tahu cara bersyukur kepada orang tua, khususnya ibu. Karena di Al-Quran juga sudah dijelaskan di surat Al-Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fihi 'amain an ishkur li wa liwalidayka illa al-masir. Kata Allah, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada bapak ibunya, khususnya ibu. Kenapa? Karena ibu telah mengandungnya sampai mendapatkan kelelahan yang bertambah-tambah. Itu kata Allah ya. Dan di ayat selanjutnya mengatakan apa? Karena ibu juga mengandung, melahirkan, dan ada pekerjaan tugas lagi menyapi selama 2 tahun sampai usia 2 tahun. Itu ibu yang. Makanya yang perlu digarisbawahi, selagi ibu kita masih ada, bapak kita masih ada, jangan lupa sering mencium tangannya, merawatnya. Karena ketika kita sebagai seorang anak mencium tangan seorang ibu, di situ banyak keberkahan-keberkahan. Bahkan Rasulullah mengatakan orang tua adalah pintu surga yang paling tenang. Dan secara perspektif agama, ya, perspektif agama, sudut pandang agama, kita sebagai anak laki-laki, di sini semuanya laki-laki. Ini penting, adik-adik harus mendengarkan ya. Kita mencintai ibu itu harus 75%, ayah 25%. Loh Ustaz kok bisa bilang begitu? Ini dari dasar dalil hadis dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, bahkan kitab-kitab sahih lainnya, Bukhari, Muslim, itu Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat di teras masjid ini. Berkumpul gitu, tiba-tiba ada sahabat masuk, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada siapakah aku berbakti pertama kali?" Rasulullah dengan enak menjawab, "Ummuka, ibu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, 3 kali, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu atau ayahmu. Ini pertanyaan ini Rasulullah 4 ini bukan tanpa alasan, agar kita berpikir nilai tertinggi di masyarakat atau nilai-nilai di sekolahan itu 100 gitu. Nilai tertinggi itu 100 dibagi 4
itu ketemu 25. Nah, dalil ini yang dipakai para alim ulama. Dari 3 pertanyaan, Rasulullah menjawab, kita untuk berbakti pertama kali kepada ibumu. 25 kali 3, 75%. Sedangkan kita sebagai seorang laki-laki yang sudah menjadi ayah atau bakal anak-anak muda yang ada di sini akan menjadi ayah, kita harus menerima fakta bahwa kita harus dicintai anak-anak kita cuma 25%. Kenapa sih Ustaz kok kedudukannya ibu itu spesial di agama Islam? Para alim ulama mengatakan, khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslimnya, itu mengatakan kenapa sampai ibu itu kita cintai 75% Bapak-bapak. Yang pertama yang mengandung siapa? Ibu. Yang kedua yang melahirkan siapa? Yang sampai antara hidup dan mati ketika melahirkan kita, ibu jawabannya. Kemudian yang menyusui, air susu siapa? Ibu, bukan ayah. Itulah fakta yang harus kita terima. Dan luar biasanya, ibu, seorang ibu bisa merawat 5 anak, 7 anak, 10 anak bisa. Tapi 10 anak, 15 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Bahkan gak sedikit Bapak-bapak, saya pernah menyukai berita bahkan di wilayah saya sendiri. Itu ada anak ini seorang anak yang kaya, tapi sayangnya ibunya ditaruh di panti asuhan kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Ya kurang ajar, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Seharusnya kalau kita mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, orang tua yang telah berusia lanjut itu harus dalam naungan anaknya. Seperti itu. Khususnya anak laki-laki. Makanya anak laki-laki zaman sekarang ini harus saya utarakan. Kalau nanti jenengan punya istri, punya istri yang mengatakan, Mas sampai pilih aku atau ibu, nah itu langsung jawab aja dengan tegas. Kalau sampean bertanya seperti itu lagi, maka saya akan ceraikan. Kenapa? Karena tidak ada namanya mantan ibu, mantan bapak, adanya mantan istri. Istri itu bagi saya adalah wanita asing yang baru kita kenal ketika kita berusia remaja. Tiba-tiba kita nafkahi. Sedangkan ibu luar biasa yang membesarkan kita, melahirkan kita. Itulah pentingnya belajar ilmu agama. Makanya jangan kaget kenapa pada zaman sekarang banyak kasus-kasus pembunuhan anak, membunuh ibu hanya karena diingatkan sholat, anak membunuh bapak hanya karena tidak diberikan sepeda motor. Ini karena kurangnya ilmu agama. Nah, itulah yang ingin saya bisa sampaikan. Semoga yang belum menikah ini benar-benar nyari istri yang sesuai kriteria agama ini. Jangan menuruti ayu tok, ayu itu bonus. Saya paham, saya seorang laki-laki yang normal. Semua ini laki-laki pengen istri yang cantik, tapi dilihat akhlaknya, itu yang paling penting.